Hai 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 guys, gimana kabarnya nih? Ketemu lagi di Diari Cikoy. Assalamualaikum. Semoga ketemu kita ini keadaan kamu-kamu semua sehat badan, sehat kantong, sehat semua. Kali ini aku mau buat rencana untuk menabung untuk anggaran Lebaran guys, karena kan mau dekat Lebaran nih. Kadang kita itu ada yang punya gaji tetap, ada yang serabutan, pokoknya macam-macam deh. Apalagi kita pengennya di hari Lebaran nanti kita mempunyai, walaupun tidak banyak uang, setidaknya ada persiapan untuk tabungan kita, yaitu berbagai macam kebutuhan kita, kebutuhan anak, kebutuhan lebaran, kebutuhan yang mau mudik, pokoknya segala macam. Dan tahu nggak guys, ini aku buat tujuannya itu, ya itu tadi. Tujuan menabungnya ini guys, itu aku buat untuk yang pertama, kebutuhan Idul Fitri. Yang kedua, untuk kebutuhan Idul Adha. Jadi tabungan ini itu tidak ditentukan setiap hari, mingguan, atau kapan. Tetapi guys, itu kapan ada duit. Tapi kalau setiap hari itu lebih bagus lagi, ataupun di double itu lebih baik lagi. Jadi agar tercapainya tujuan kita, ada tabungan kita di saat Lebaran, baik itu Idul Fitri, Idul Adha. Karena tabungan Lebaran di tahun 2024 ini guys, tabungan yang menjadi list wajib ya, baik untuk aku nih ataupun untuk para kamu-kamu semua ataupun para bunda tiap tahunnya. Jadi mengingat pekerjaan terkadang suami yang tidak tetap maka berlaku juga untuk pemasukan yang tidak pasti, atau misalnya seperti berdagang. Kadang kan banyak tuh yang pembelinya, kadang nggak ada, sepi. Jadi ini cocok nih untuk para kamu semua dan termasuk aku juga. Jadi ini aku tulis di selembar kertas. Aduh. Dan ini guys, ini tabungan ini yaitu cocoknya untuk pekerjaan suami yang tidak tetap ya, penghasilan yang tidak tetap. Terus yang paling ini lagi itu tidak memiliki THR Lebaran, misalnya pada yang tidak menjadi karyawan nih kan tidak memiliki THR. Kalau ini cocok nih guys, ya kan? Terus guys, tabungan Lebaran ini sangat wajib ya guys. Jadi kalau sudah ada tabungan Lebaran kayak gini, otomatis kita itu akan merasa lega kalau kita itu untuk berbagi-bagi THR nantinya. Aduh, maaf ya guys, ini lagi kurang seret nih, agak pilek-pilek karena cuaca tidak menentu. Terus guys, alhamdulillah ini tabungan ini kita akan buat guys untuk tahun ini sudah dipersiapkan seperti ini ya guys. Itu targetnya 2 juta plus tambah 1 juta, jadi 3 juta guys. Jadi deadline-nya itu di Maret 2024 ya guys. Kamu bisa nih ikutin cara menabung yang aku buat ini ya kan guys. Jadi ini tabungan Lebaran 2024 ini aku mulai menabungnya mungkin di awal bulan 2
Atau bagi teman-teman semua bisa dimulai hari ini juga boleh. Atau ada sebagian yang sudah di bulan Januari, itu mungkin lebih bagus lagi. Nggak perlu nunggu setelah Lebaran, karena target aku buat 3 kali lipat dari tahun sebelumnya. Lebih cepat, lebih baik. Kalau ditunda terus, endingnya nanti malah lupa guys. Ya kan? Kapan nabungnya? Nabungnya berapa lama? Duitnya dari mana aja? Itu terserah. Oke? Jadi guys, mau banyak uang ketika Lebaran, tentunya dengan cara begini, atau atur uang dengan 4 cara saat ini ya guys, yaitu sebentar lagi kan kita mau Ramadan nih. Ramadan itu tibanya bulan suci yang telah dinanti tentunya untuk umat muslim di seluruh dunia. Ini akhirnya juga selain persiapan fisik dan mental, kita juga harus mempersiapkan keuangan dengan matang agar nggak malah mengganggu ibadah ya kan guys, karena nggak sedikit orang yang pengeluaran membengkak selama bulan Ramadan juga. Jadi kadang kan kalau kita mulai saat ini, kita tidak terlalu berat untuk menabung di saat bulan Ramadan tentunya nanti. Jadi tidak terganggu untuk uang THR. Kalau umpamanya nih, kalau teman-teman memiliki gaji, jadi boleh dipisahkan gaji juga dan bulanan, gaji bulanannya dan THR. Jadi tidak bersama begitu. Terus buatkan pos pengeluaran setelah membagi pemasukan untuk keperluan Ramadan dan Lebaran. Saatnya membuat pos pengeluaran supaya kita ataupun kamu-kamu mempunyai gambaran seberapa besar uang yang diperlukan untuk memenuhi semua kebutuhan di saat bulan Ramadan juga. Jadi sudah saya katakan lagi, tidak terganggunya uang untuk tabungan THR kita gitu, supaya kita lebih mudah berikutnya pos pengeluaran yang bisa dipersiapkan dari pemasukan. Dan ini guys aku buat yaitu kolom mendatarnya itu sebanyak, untuk yang mendatar itu sebanyak 14 kolom. Jadi untuk yang ke bawah itu 15 kolom. Jadi di sini isi setiap kolom itu berbeda-beda ya guys. Ini aku hitung dulu. Dan ini kolom ke samping 14, ke bawah 15. Jadi nanti totalnya semua itu 3 jutaan guys. Jadi udah ada persiapan uang kita, yaitu uang THR, uang lebaran kita itu sebanyak 3 juta. Ataupun nanti kita pergunakan untuk lebaran itu 2 juta. Dan untuk Idul Adha itu kita gunakan 1 juta. Jadi genapnya itu 3 juta rupiah ya guys. Semoga kita dimudahkan ya guys dalam menabung ini, walaupun kecil dan hasilnya besar. Namun kita harus konsisten, sabar, disiplin. Karena kita harus juga mempunyai niatkan tekad untuk menabung. Penting untuk kita dapat menyisihkan uang THR ini untuk ditabung, yaitu selain akan sangat berguna untuk masa depan juga nih guys. Ini kita tabung itu untuk THR, tapi bukan berarti nanti kalau sudah selesai lebaran kita akan hambur-hamburkan, bukan begitu maksudnya. Di sini kita akan membuat untuk mendapatkan uang THR ini seolah-olah kita itu sebagai karyawan, terus tiba-tiba kita punya THR. Boleh saja nanti kita berbagi dengan para sanak famili, sepupu yang masih kecil-kecil, ponakan,
boleh saja, tapi bukan berarti kita berpoya-poya. Setidaknya kita berbagi THR, tapi bukan untuk dihabiskan ya guys. Dan ini sebagian juga nanti kita sisihkan. Itu untuk menabung juga dapat mencegah untuk berperilaku konsumtif dengan membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Itu jangan ya. Mulai menabung sekecil apapun sangat berarti untuk dapat membentuk kebiasaan baik di masa depan. Terus walaupun kita menabung ini untuk di THR, tentunya nantinya kita juga bisa alokasikan sebagian untuk dana darurat. Jadi sesuai dengan namanya, dana darurat, selalu saya ingatkan untuk menabung untuk dana darurat, yaitu berfungsi sebagai sumber dana yang dapat digunakan untuk hal-hal yang tidak terduga, seperti misalnya kita amit-amit ya mendadak sakit, jatuh, atau segala macam keperluan yang mendadak, begitu maksudnya. Jadi nanti bisa dialokasikan dari dana THR ini, begitu. Jadi kita walaupun tidak mempunyai kerja, yang maksudnya sebagai karyawan, tapi kita sudah punya dana THR, yaitu dengan hasil kita menabung. Menabung lebaran ini guys banyak banget manfaatnya, karena pada hari raya keagamaan itu seperti Idul Fitri, Idul Adha, umumnya orang akan mengeluarkan uang lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Jadi daftar pengeluaran pun bertambah untuk membeli berbagai macam keperluan tambahan seperti perabotan rumah hingga renovasi rumah. Ada juga yang terbiasa untuk membeli baju baru atau tiket sewa mobil untuk mudik, serta pesan kamar hotel mengantisipasi kelelahan di perjalanan saat mudik. Bahkan membeli kue lebaran serta bahan makanan juga menjadi hal yang akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Makanya aku saranin untuk bunda-bunda nih semua, untuk kamu-kamu guys, ini adalah solusi salah satunya sebelum ketemu Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi tergantung dari kebutuhan dan pengeluaran kita, karena kan bulan puasa dan lebaran momen reguler yang kita hadapi tiap tahunnya, maka seharusnya kita bisa mengestimasi berapa kebutuhan kita. Bila ternyata dalam sebulan puasa itu kebutuhan dan pengeluaran jadi membengkak karena konsumsinya meningkat, maka sebaiknya tentunya kita menabung dari sekarang daripada mengganggu cash flow keuangan pada waktunya nantinya, ya kan? Jadi ini boleh bunda-bunda semua screenshot, nanti di akhir video akan saya tunjukkan, bisa diikutin ya kan. Terus menabung dari sekarang adalah waktu yang sangat tepat, bahkan membeli tiket pesawat atau kereta untuk mudik yang mempunyai keluarga di luar kota atau di luar negeri, ya kan. Jadi boleh dicoba ini, kalau memungkinkan juga bisa dilakukan dari sekarang, sehingga semua terencana dan semua biaya bisa diketahui dari awal. Selain itu juga akan lebih murah. Dan nyicil menabung dari sekarang juga berguna seandainya kita rencanakan mau mudik ataupun butuh dana lebih besar daripada waktu lebaran nantinya, ya kan. Jadi ini dia, di sini ada nominal 5.000, ada 10.000, ada 20.000, ada 25.000, 15.000 juga ada. Terus ada juga 30.000. Nanti bunda-bunda bisa cek ya di sini. Ini mungkin agak kurang jelas ya, tapi di akhir video nanti akan lebih terang untuk saya tunjukkan kepada guys semua. Semangat cayo-cayo, semangat untuk menabung karena tidak lama lagi lebaran. Oh ya guys, untuk menuju lebaran ini
sangat berguna ya kita untuk menabung ini karena banyak kebutuhan. Jadi harus diingat juga guys, menjelang lebaran ini kita akan disibukkan dengan berbagai aktivitas dan salah satunya yaitu tentunya menghitung anggaran pengeluaran juga, yaitu dengan adanya THR. Kita ini juga ingat zakat fitrah dan sedekah ya guys. Terus apabila nih yang mempunyai asisten rumah tangga, ingat juga THR-nya. Jadi kita nabung THR untuk THR asisten lagi. Bisa jadi yaitu perjalanan dan keperluan mudik ya kan guys. Terus sudah saya sebutkan tadi yaitu adanya aneka makanan dan minuman, pakaian baru untuk hari raya untuk anak-anak kita, dan hampers untuk orang tersayang. Jadi itu saja ya guys, semoga bermanfaat. Ini boleh di screenshot trik menabungnya, jumlahnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya like, comment, subscribe, share ya biar bertambah semangat membuat video-video untuk selanjutnya. Thank you for watching. Bye bye. Wassalam.